Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD 0414 Koto dan teman-teman guru hebat yang saya banggakan. Baiklah, di sini pada kesempatan ini terima kasih telah bisa hadir ya untuk mendampingi kami dalam berbagai praktik baik, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah membawa kita, memberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini seperti biasanya. Selawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat acara ini, sebelum saya memaparkan materi, saya meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu selaku abdi negara. Kemudian selawat serta salam kita serahkan kepada arwahnya junjungan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti sampai di umur akhir dalam keadaan lindungannya dan mendapatkan pertolongan dari beliau nanti, yaitu berupa syafaat. Amin. Amin. Kemudian Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama kita hari ini melakukan kegiatan yaitu tentang calon guru penggerak, di mana insya Allah nanti pada akhirnya ada 2 orang guru penggerak di sini, yaitu Ibu Rusmanita dan Ibu Neng. Nanti pada akhir tahun ini mudah-mudahan mereka ini lancar dan tidak ada kekurangan apapun. Mari kita dukung semua program dari beliau ini. Semoga sekolah kita ini kedepannya lebih baik daripada hari ini. Kemudian yang belum mengikuti, supaya mengikuti jejak beliau berdua ini. Kemudian bagi guru-guru yang sudah berumur, mungkin beliau ini tidak bisa mengikuti lagi sesuai dengan aturan yang ada. Saya rasa tidak mengurangi daripada lancarnya program pendidikan nasional, kemudian pada pendidikan di SD ini khususnya. Mari kita dukung semuanya apapun bentuk program. Dan saya juga menghormati guru yang senior ini. Mereka-mereka ini saya rasa sudah siap dengan segala pengalaman. Namun beliau ini hanya aturan yang tidak bisa yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga kita di sini terhambat oleh aturan itu. Sebenarnya kalau aturan itu bebas, mungkin guru-guru di sini ini semuanya bisa mengikuti program pemerintah, yaitu tentang guru penggerak. Mudah-mudahan saya selaku kepala sekolah, pimpinan di sini, tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu guru, mungkin sekolah ini tidak bisa berjalan lancar seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ke depannya mari kita kompak lagi, karena kita tidak ada dukungan daripada beliau ini, saya rasa juga tidak bisa berjalan dengan baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Baiklah, kita langsung saja ya, Bapak Ibu, tentang pemaparan materi. Ayo, langsung. Ya. Nah, di sini kami akan berbagi ya, ini pengalaman kami yang sudah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Yaitu ini sebagian materi yang kami dapatkan pada modul 1. Ya, di modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nah, yang pertama ya, kita akan mengenal dulu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu ya, pengertian budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk membentuk budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu ya, konsep utama budaya positif yang mungkin nanti bisa kita terapkan ya, sama-sama kita belajar, kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, dari ke-7 ini nanti, nah mungkin nanti yang sangat perlu kita pahami itu tentang kita yang mengajar kelas tentang 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, ini sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara ya, bahwasanya kita harus belajar dengan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan belajar sesuai profil Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk sekarang modul yang kami pelajari itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kayaknya sangat cocok ya untuk kita terapkan. Ini juga dianjurkan karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kita belajar melihat kemampuan anak. Yang biasa kan kita kalau anak kan kita pukul pukul rata aja, anak yang bisa dan tidak. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Biasa kan ada anak yang pintar, menengah dan rendah ya. Nah, di sini nanti kita sesuaikan baik dari kalau materi itu bisa kita berikan yang sama, cuma nanti pas di di pengambilan nilai. Nah, di situ yang harus kita bedakan. Lanjut. Bu, ini ya pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu di sini guru dituntut mempelajari karakter muridnya seperti apa. Tentunya kita di kelas kan tahu, oh ya ini anak yang pintar, yang sedang, dan yang pengetahuannya lebih tinggi atau cerdas. Nah, sini nanti bisa kita lihat anak-anak itu gaya belajarnya seperti apa, maunya seperti apa. Nah, di situ nanti kita pelajari. Biasa kan ada anak itu kalau lebih suka lebih cepat nangkap kalau nonton video ya.
Nah, atau kita jelaskan, dia mendengarkan. Ada yang juga yang dia kalau diberi gambar aja dia sudah bisa menangkap, udah paham. Nah, jadi kemampuan anak itu berbeda-beda. Nah, di sini kita dituntut untuk memahami karakter anak dulu, kesiapan anak dulu dalam belajar, baru kita melanjutkan pembelajaran itu apa yang cocok yang akan kita terapkan di kelas. Nah, yang kedua adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Ayo masuk Pak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ya kita juga sudah ada menerapkan ya sekolah kita disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, itu tentang keagamaan ya, beriman dan bertakwa. Ya Bapak Ibu, kita juga sudah mulai menerapkan tentang sholat duha, Jumat, siraman rohani setiap hari Jumat. Nah, kemudian sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada juga membaca Yasin dan yang lainnya. Ini merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan yang memang harusnya ya perlu kita tingkatkan lagi nanti ke depannya. Ya. Apalagi ya jangan cuma yang kita sebutkan tadi, kita mungkin nanti kita adakan ekstra tentang keagamaan, biasanya ada tahfiz, hafalan, nah itu bisa juga karena itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang memang harus kita terapkan. Nah, ini adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan organisasi atau institusi. Nah, menurut profil pelajar Pancasila, ya, nilai kebajikan itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global dan gotong royong. Ya, di sini kita sudah menerapkan ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, tentang gotong royong, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia ya. Jadi sama-sama kita tingkatkan lagi ya, semoga kedepannya lebih baik. Nah, kemudian menilai IBO Primary Years Program ya, nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan dan kreativitas. Nah, di sini kita juga tentunya sama anak-anak tuh udah mengajarkan tentang toleransi, rasa hormat kepada guru, sesama teman ya. Nah, itu seperti apa? Kemudian menghargai ini tentunya kan anak-anak itu kan ada yang berbeda, ada yang pintar, ada yang enggak. Nah, itu kan kita ajari kepada anak-anak kita bagaimana seharusnya kita bersikap pada teman kita yang kurang dari kita, seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai kebajikan selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill ya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Sama seperti sekolah kita ini, kita tentunya mempunyai suatu tujuan. Betul Bapak Ibu? Betul. Iya, kita mempunyai suatu tujuan yaitu sudah terpampang di visi sekolah kita, visi misi. Nah, itulah tujuan dari kita di sekolah ini. Ngapain saya hari ke sekolah? Nah, itu tujuan kita. Ya. Nah, ini adapun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Ya.
untuk bertahan hidup ya kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya kita datang ke sekolah ini salah satu cara kita untuk bertahan hidup, karena disinilah kita ya untuk bekerja ya, bekerja jadi mendapat hasil. Nah di situ kita ya untuk beli beras ya Bu ya. Nah iya itu salah satu cara kita bertahan hidup. Mungkin yang di luar ada lagi ya, kayak kebun sawit segala macam. Kemudian penguasaan. Nah kita nih penguasaan ini tentang diri kita, bahwasanya kita itu punya harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini yang perlu ya, dan sangat ini kita tingkatkan lagi ya. Nah, kita perlu bekerja sama, bagaimana menjaga kekompakan kita supaya sekolah ini lebih baik ke depannya. Kemudian kebebasan, yaitu bagaimana kita menjadi seorang yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Nah, ini salah satu yang kita lakukan ya dengan mengikuti guru penggerak ini, mencoba hal baru. Ya mungkin kalau seperti kita ya, kayak pengalaman saya sendiri, mungkin saya tidak akan mengenal namanya itu kanvas, kalau macam dapat ilmu seperti ini kalau saya tidak lolos di guru penggerak. Mungkin saya juga tidak akan memegang namanya laptop kalau tidak pas mau ngisi rapor, ya, mau di print itu. Nah ini salah satu cara kita untuk berkembang. Kemudian kita juga butuh kesenangan. Nah kesenangan ini bermain, humor, antusias dan tertawa. Ya ini ya boleh. Ya ini kesenangan ya, boleh ya Pak Kepala Sekolah, kapan-kapan kata Ibu Nur tuh kita jalan-jalan, itu salah satu juga kesenangan ya boleh. Tapi yang kalau jalan-jalan saya mintanya yang dekat saja, saya nggak bisa jauh-jauh, maaf ya. PW boleh. Nah ini nilai kesenangan ya. Lanjut. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jane Gosen dalam bukunya, ya ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini merupakan biasanya 3 perilaku ini yang terjadi pada anak kita, ya, kita dan anak kita. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita menuntut anak-anak kita membuat tugas. Mungkin ya dia untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan tadi ya dia buat aja. Mungkin kenapa? Daripada saya dihukum, tugas saya buat saja. Entah hasilnya seperti apa. Kan ada ya Bapak Ibu ya? Nah, iya kadang kita udah capek ngasih tugas, nggak taunya hasilnya 0. Padahal tugas itu PR. Bisa dikerjakan di rumah, bisa bertanya kepada orang tua, tetapi tidak tahu hasilnya pas sampai sekolah kita kecewa itu kenapa? Karena anak tersebut dia hanya daripada saya dihukum, dia menghindari ketidaknyamanan saja. Nah kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contoh kalau saya berbuat seperti ini nanti saya akan dipuji, saya berbuat seperti ini nanti ibu guru bapak guru akan ngasih saya sesuatu. Nah ini dia melakukan sesuatu tuh karena ada sesuatunya, karena ada imbalannya, ada yang akan dia dapatkan. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah sebaiknya ini yang bisa diterapkan oleh anak-anak. Oh ya, saya kan mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru itu kan
untuk diri saya sendiri. Jadi saya harus belajar biar saya tahu. Nah, kemudian dari itu saya harus menghargai diri saya sendiri. Dari tugas itu, oh berarti ibu guru nanti akan lebih menghargai saya lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya ibu-ibu ya, tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini banyak juga yang kami perdebatkan kemarin tuh, bukan berdebat ya, istilahnya itu sharing lah, berbagi pengalaman ya. Ini nanti kita akan tahu kita berada di posisi mana dari 5 ini. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini contoh kasusnya Bu ya, biar mudah membedakan tadi kita berada di posisi yang mana. Contoh ya, saat upacara kita banyak mendapatkan anak-anak kita yang tidak lengkap ya Bapak Ibu, kadang kita pisahkan barisannya, ada beberapa anak. Nah, kalau kita itu sebagai penghukum ya, di posisi kita sebagai penghukum, kita tuh meminta siswa berdiri depan barisan, berdiri depan barisan dan menyuruh siswa atau menyuruh siswa setelah upacara berlari mengelilingi lapangan. Nah, ini kalau sudah menyangkut tentang fisik, berdiri, berlari, nah itu merupakan sebuah hukuman. Jadi guru itu merupakan seorang yang suka penghukum, suka menghukum. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, nah kita akan mengeluarkan kata-kata atau statement itu seperti ini. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, dengan kata itu kan, oh ibu ini udah, jadi dia merasa bersalah karena sudah membuat ibu guru atau bapak guru kecewa. Nah, mungkin kita pernah berkata yang lain dari ini, atau ibu itu tidak suka sama kamu tuh nakal sekali, ya. Itu pengalaman saya juga, karena kita dalam kelas itu banyak tingkah laku macam-macam kenakalan anak tuh, ya bermacam-macam. Itu yang harus kita kendalikan. Jadi kita harus bisa menjaga emosi kita sendiri. Ya, kemudian ada guru yang berperan sebagai teman. Nah, ini ya, sebagai teman yang merangkul anak-anak. Nah, ini ada dia, ayolah buat ibu guru bangga. Kali-kali jangan seperti ini lagi ya. Jadi kita tuh seolah tuh menjadi teman bagi anak itu. Jadi kita pegang rambut, pegang pundaknya sambil kita berkata, ayo nak, berubah dong buat ibu menjadi bangga ya, jangan seperti ini lagi. Nah, itu contoh dari guru yang memperlakukan anak sebagai teman. Kemudian ada guru sebagai pemantau. Nah, sini dia memantau ya. Nah, kamu sudah melanggar, kamu sudah melanggar. Apa hukuman dan konsekuensinya? Nah, ini jadi guru itu memantau. Dia melihat perilaku anaknya. Nah, kemudian dia bertanya, ya apa hukuman dan konsekuensinya dari hal yang telah kamu lakukan tadi? Jadi anak-anak itu dipantau, paham nggak kalau dia sudah melakukan, oh saya tidak memakai atribut lengkap, jadi saya sudah melanggar. Terus apa hukuman dan konsekuensinya? Jadi anak itu memilih sendiri hukuman apa yang dia mau. Kalau saya tidak memakai atribut, jadi konsekuensinya saya bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini posisi yang kelima, ini yang diharapkan ya. Kita sebagai guru itu sebagusnya ya kita berusaha menjadi guru ya di posisi manajer. Nah, kalau di posisi manajer ini kita harus lebih sabar Bapak Ibu, dari segi sikap kita lemah lembut, tutur kata lemah lembut. Nah, jadi di sini kita gimana ya? Kita harus bisa untuk mengendalikan amarah kita. Jadi ya, ini contoh kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, jadi kita tuh tidak semata-merta membuat anak tuh, ya udah kamu melanggar, kamu lari 10 kali, atau kamu berdiri setengah jam, tarik telinga, pegang telinga. Nah,
Bukan ya, ini yang kita diharapkan ya untuk ya modal pengajaran yang sekarang ini kita di posisi manajer, bagaimana kita bersikap yang lebih baik ya untuk menyadarkan anak tuh biar dia tuh sadar gitu ya apa kesalahan dia tanpa kita harus menggunakan kekerasan, menggunakan kata-kata yang tidak baik. Itu posisi manajer. Nah, kira-kira sekarang Bapak Ibu udah tahu ya. Nah, tadi ada 5 posisi kontrol yang kita jalani. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer yang kita ini? Teman dan manajer. Alhamdulillah, berarti ada ini ya. Nah, Tapi kadang yang menghukum juga. iya. Semuanya yang pasti pernah. Iya benar ya, sama Bu ya, karena kita belajar dari pengalaman ya. Kita ya sama, saya juga pernah menjadi penghukum. Kalau teman dan manajer itu hanya harapan. Enggak, tidak. Maka bisa terwujud. Harus ya. Nah, dari maka setelah saya mengikuti ini, oh jadi seorang guru tuh harus itu, oh memang harus seperti ini. Jadi memang kadang sebenarnya kan ada itu guru yang di ini penjara semacam yang kita baik kan. Nah, karena apa? Karena kita tidak paham tadi posisi 5 kontrol tadi. Nah, makanya sini kita diarahkan ke sini. Oh, jadi kita harus jadi guru tuh yang sebagai manajer. Jadi kita memimpin kelas, memimpin anak-anak kita itu ya seperti layaknya kita sebagai pimpinan di kelas ya, supaya dihargai, disenangi anak itu seperti apa, kita harus mengajarnya seperti apa supaya anak-anak senang sama pengajaran kita begitu. Nah, ini Bu ya, yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, ini nanti bisa nanti ya, ini dari ilmu kami dapat nanti bisa kita terapkan untuk semester awal nanti bisa kita ini sama-sama kita membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu kalau dulu namanya ya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Biasa kan ada tuh nama tuh tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Nah, sekarang tidak boleh lagi seperti itu Bapak Ibu. Namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kita masuk keyakinan kelas itu apa? Kita meyakinkan, memberi keyakinan kepada anak-anak itu bahwa hal yang kita sepakati ini dari keyakinan kami ini adalah hal yang baik. Sedangkan kalau aturan, ya, kalau dulu kan aturan, nah aturan itu sudah dibuat sebelumnya, ya, jadi kita hanya menyampaikan saja, ya. Sedangkan keyakinan kelas dibuat bersama-sama, disepakati dan diyakini baik untuk dipatuhi. Contohnya, kalau aturan itu atau peraturan kita sudah buat dulu pertama ini di kertas, nanti kita sampaikan anak-anak, ini peraturan kelas kita ini. Nah, seperti itu. Jadi sudah ditentukan dulu sebelumnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu kita sepakati bersama-sama. Kita sepakati dulu bersama-sama bersama anak. Jadi yang menentukan itu anak-anak. Ya, anak-anak dia kelasnya itu mau dibawa kemana, mau dibawa seperti apa. Nanti kalau nanti dia melanggar ini peraturan yang telah disepakati, nah dia tahu konsekuensi atau akibat dari yang melanggar tadi itu apa. Nah, jadi dia mikir lagi, oh ya kalau saya seandainya mau datang terlambat, nanti saya seperti ini. Nah, jadi dia akan menghindarinya. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nanti bisa kita terapkan dalam membuat keyakinan kelas. Kita meminta pendapat pada anak-anak ya, menggunakan kertas sticky note itu nanti kita tempelkan. Nah, dari situ kita ambil kesimpulan anak-anak maunya kelas itu seperti apa. Nah, dari pendapat anak-anak itu nanti baru kita rubah ke kalimat atau pernyataan yang positif untuk peraturan. Nah, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal ya. Universal maksudnya itu umum. Contohnya,
buanglah sampah pada tempatnya. Kalau buang sampah pada tempatnya berarti rasa tanggung jawab terhadap kebersihan. Jadi keyakinan kelasnya bisa bertanggung jawab. Kan bertanggung jawab itu banyak Bapak Ibu, bertanggung jawab terhadap tugas, kebersihan kelas, terus saling menghargai, menghormati. Nah, seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Nanti kita buat panjang lebar. Tidak boleh membuang sampah di kelas atau sembarangan. Cukup kita buat saja menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan itu kan umum. Tidak hanya di kelas, tetapi lingkungan sekolah juga semuanya. Berarti dimanapun dia berada, dia wajib menjaga kebersihan lingkungan kelas, seperti itu. Kemudian kita buat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita pahami dulu kelas kita tuh seperti apa, anaknya seperti apa. Kan berbeda Bapak Ibu. Kelas 1, kelas rendah sama kelas tinggi. Nah, itu kan berbeda. Jadi kita sesuaikan peraturannya seperti apa. Biasanya kelas rendah itu kan dia lebih suka ke hal yang konkret, yang nyata ya, baru dia paham. Karena kelas rendah itu pemahamannya masih tahap berkembang, dia masih belajar. Jadi kita yang memberikan contoh-contoh yang konkret. Kemudian keyakinan kelas itu ya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, kalau untuk di kelas ya, kita ngomong di kelas dulu. Nah, jadi semua dilibat, bukan cuma gurunya aja. Jadi karena apa, di kelas itu siapa yang berada, yang menjadi warga kelas? Guru dan murid. Jadi mereka yang ini menentukan, oh ya Bu, kita harus seperti ini, seperti ini. Nanti tugas gurunya merubah kata-kata dari anak-anak itu menjadi kalimat yang positif. Kemudian untuk peraturan sekolah. Nah, jadi kita sebagai kepala sekolah, semuanya dewan guru, nah kita yang ini yang harus terlibat dalam menentukan keyakinan sekolah apa yang harus kita ini. Bukan peraturan lagi ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang ini keyakinan sekolah apa yang harus kita buat sehingga nanti kita bisa berpatokan dari itu. Kalau saya melanggar keyakinan sekolah ini, contoh ya memang ya saya sendiri, saya sering terlambat ya, mungkin jarang tepat waktu. Nah itu nanti bisa jadi keyakinan sekolah. Kita sepakati kalau itu, kalau terlambat itu masuk ke mana Bapak Ibu? Kedisiplinan. Jadi keyakinan sekolahnya apa? Disiplin. Nah, berarti kata-kata harus itu aja, tidak usah datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Jadi kata positifnya itu disiplin. Disiplin kan banyak, tidak cuma tentang kehadiran, disiplin dalam tugas dan yang lainnya. Iya, kalau bisa usahakan, kalau tidak ada yang penting-penting yang mendesak, usahakan datang tepat waktu. Itu disiplin harapannya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Nah jadi kata-katanya itu tidak ini. Ini saya ambil aja ini ya, ambil dari internet, saya comot dulu. Ini nanti untuk kita terapkan di kelas kita nanti. Nah ini kita buat seperti ini. Nah ini contoh kelas 6 SD 4 Sadang. Nah yang pertama, hadir tepat waktu. Kemudian berdoa sebelum dan sudah belajar. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah ini ada rasa tanggung jawabnya. Jadi di dalam keyakinan kelas itu kita tidak usah banyak-banyak, dikit aja. Tetapi kata-katanya sudah mencakup dari semua hal yang kita butuhkan. Nah itu ada lagi, apa itu? Bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Ada menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini bagus juga, kadang kan kita kan ada buku paket, setelah pakai anak biasanya ya udah mana dia ini, maka kadang sering buku kita tuh kececer. Jadi dengan membuat
keyakinan kelas ini harapan kita nanti, oh ya setelah dipakai anak, iya kita ajarkan langsung di mana dia akan meletakkannya. Kemudian datang tepat waktu dan aktif di kelas. Nah ini keaktifannya kayaknya bagus juga nih Bapak Ibu. Kadang kita kan ada kita meminta berdiskusi dengan anak-anak, kan ada tuh anak yang tidak mau berbicara. Iya, kenapa? Itu karena dia belum terbiasa. Ya, nah mungkin nanti bisa kita pelan-pelan kita ini biar anak kita berani bagaimana dia bisa berbicara ke depan. Kita bisa melatih dengan cara berdiskusi kelompok kecil. Bisa juga nanti. Jadi dari situ dia karena terbiasa itu dia akan mudah dilaksanakan ya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini kemarin yang saya minta komen kemarin di WA group tuh ya ini. Ini cara kita dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi dengan anak kita ya, kenakalan anak-anak. Ya. Suatu proses ya, segitiga restitusi itu Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, proses segitiga restitusi itu ada pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, tadi inilah hubungannya keyakinan kelas sama segitiga restitusi ini. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu wajib ya, itu kalau kata saya. Kalau bisa kita terapkan nanti pasti semester pertama nanti kita semuanya membuat keyakinan kelas itu sebagai patokan kita ya dalam ini mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi pada anak-anak kita nanti. Nah, ini contoh menstabilkan identitas ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, sini prinsip ini mengatakan bahwa tidak apa-apa salah, karena salah itu adalah proses kita untuk membenarkan diri kita menjadi lebih baik. Karena salah itu adalah proses kita belajar. Dari kesalahan itu diharapkan kita ya, dari pengalaman itu kita menjadi tahu oh yang benar itu seperti ini, seperti itu ya. Nah, ini contoh kalimat yang bisa kita gunakan ya. Kita ketemu anak kita membuat salah, kita panggil, tentu ya kita duduk berdua saja, kita panggil anak kita itu. Kita tanyakan, ya ibu sengaja manggil kamu ke sini tadi ibu lihat kamu membuang sampah sembarangan, itu contohnya. Nah, terus iya bu, kan dia mengakui. Nah, terus kita supaya dia tuh merasa dihargai, ya kita tidak menyalahkan dia, kita sebutkan, ya berbuat salah itu nak memang manusiawi. Tetapi sebaiknya dari kesalahan yang kamu lakukan, kita harus dapat belajar dari kesalahan itu. Bagus apa enggak, baik apa enggak yang telah kamu lakukan. Nah, begitu. Kemudian bisa juga kita menggunakan tidak ada manusia yang sempurna. Jadi semua manusia itu baik guru, siswa, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Itu intinya. Iya, ada banyak kekurangannya ya Bu ya. Nah, kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, itu salah satu juga kata-kata penguatan untuk anak. Kadang kan anak kita panggil, dia udah takut duluan. Akhirnya dia tidak mau menyampaikan apa yang dia inginkan tadi. Kenapa? Takut dimarahi. Nanti ya karena dia tahu dia buat kesalahan. Nah, terus pasti dia saya nggak maulah jujur apa gimana, nanti bapak atau ibu guru pasti lebih marah lagi, dia akan menyalahkan saya lagi. Nah, makanya kita menggunakan tentang menstabilkan identitas itu. Jadi kita gunakan kata-kata yang menguatkan anak dulu. Kita tidak menyalahkan anak dulu supaya anak itu mau menyadari dari kesalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, ini yang tahap yang kedua. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya, ya setelah anak tadi membuang sampah kita panggil, setelah kita memvalidasi masalah tadi, setelah kita kasihkan penguatan dengan cara kita tidak menyalahkan anak tersebut,
Nah, itu kemudian bisa ini yang kita lakukan. Kita katakan pada anak, padahal kamu bisa loh melakukan hal lebih buruk ini, lebih dari ini, ya. Contoh tadi hanya membuang sampah pada di kelas saja, mungkin kedepannya dia juga bisa membuang sampah di mana-mana. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, seperti kemarin saya ada pernah juga tuh di anak saya kelas 1 sama kelas 2. Ya, anaknya Pak Mardi kemarin siapa Alwi, iya Pak ya? Nah, ada siapa yang namanya itu? Alfi. Ah ya, itu menendang si Tutri. Nah, itu juga kemarin itu. Jadi saya kalau kita ini bisa kita terapkan dalam untuk menyelesaikan masalah itu. Tentunya dengan kita memanggil kedua anak tersebut tanpa di tempat keramaian seperti itu. Jadi kita menanyakan kepada anak itu apa alasan dia melakukan hal tersebut. Jadi anak-anak kan akan menjelaskan seperti kemarin itu, ini Bu, yang tidak tahunya setelah saya tanyakan ternyata kenapa si Alpin itu mendang si Tutri, nggak tahu kenapa pas baru lari ketumbur sama Tutri, jadi si Alpin ini marah. Nah, cuma masalah sepele ya, jadi kita menyelesaikannya bisa dengan segitiga restitusi. Nah, kemudian setelah itu tahap yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini maksudnya kita tadi kan sudah membuat keyakinan kelas, ya, menjaga kebersihan contohnya tadi. Tapi kita mendapati anak kita membuang sampah sembarangan. Bisa kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas tadi. Kita panggil anak, kita tanyakan, ya, apa yang telah kamu lakukan, apa alasannya. Kemudian kita tanyakan, dengan kamu membuang sampah sembarangan ini, hal keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nanti dia akan ingat lagi keyakinan kelas yang telah dia buat sama-sama tadi. Nanti dia akan menjawab, iya Bu, tentang kebersihan. Nah, setelah itu nanti dia akan tahu konsekuensinya seperti apa. Terus kita tanya lagi, nah, setelah kamu tahu keyakinan kelas kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita tanya sama anak, jangan kita yang kamu udah membuang sampah sembarangan, jadi kamu harus buang sampah. Tidak, biar anak sendiri yang menggali pengetahuan dia harus sadar gitu ya. Itu salah satu cara yang kita tanya, dia akan bilang, oh ya Bu, kedepannya saya akan membuang sampah pada tempatnya. Dan iya, itu salah satu. Iya, mudah-mudahan Bu, ini salah satu caranya kita menggali diri anak-anak itu supaya dia sadar. Ya, kadang kan anak-anak kan tahu ya Bapak Ibu, cuma kadang dia tuh sering pura-pura nggak tahu atau sengaja mencari satu perhatian. Nah, ini yang tahap yang ketiga. Setelah dia tahu nanti kesalahan dia apa, bagaimana cara dia mengatasinya. Jadi, oh saya sudah melanggar ini, berarti konsekuensinya saya akan menerimanya seperti ini. Gitu. Ya, baiklah, ini kesimpulan atau penutup ya dari materi kita hari ini, ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif di sekolah, guru hendaknya memiliki standar kepribadian. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi dari hati kita, oh ya saya ini ngajar ini tujuannya untuk apa? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri dulu. Kita harus bagaimana bersikap itu seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita, oh ya, dalam anak seperti ini saya harus seperti ini. Jadi kan posisi apa tadi yang lebih baik tadi Bapak Ibu? 5 posisi kontrol tadi, manajer ya. Jadi kita berusaha di posisi manajer, tidak harus terbawa dengan rasa amarah atau emosi. Kadang kita kan ya, bukan ini, saya sendiri kadang udah anak buang sampah langsung, enak apa kamu ini, gitu, enggak. Jadi kita pelan-pelan saja supaya anak itu pelan-pelan kita menyadari anak-anak
itu bahwasanya membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi? Dirinya yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, ini adalah standar nasional pendidikan yang diharapkan. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita mulai pekerjaan ya kita harus tentunya mulai dari diri kita dulu ya, kita maunya seperti apa, kita harus seperti apa. Nah, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, itulah tadi ya presentasi tentang aksi nyata saya hari ini tentang berbagi praktik baik ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini untuk kedepannya sama-sama kita belajar dan bisa kita terapkan di sekolah kita dengan tujuan satu ya, tujuan kita ya, demi kemajuan sekolah kita. Nah itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Silakan, ini makanan ada apa? Sekedarnya aja ya sama ini. Silakan dinikmati ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan hebat saya, guru hebat saya semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.